Halo guys, mari kita lanjut Eternal Club episode kedua. Yang baru mampir bisa tonton dulu episode sebelumnya biar paham ceritanya. Keesokan harinya, baru bangun dia ditanya sama temannya kenapa nggak kerja. Jawabnya sih lagi cuti. Tapi nyatanya mah nggak perlu lagi kerja. Wes sugih mah santuy ya. Lalu Chenli pergi ke developer untuk membeli rumah. Saat berbicara dengan salah satu SPG di situ, ternyata temannya juga kerja di situ. Awalnya Chenli ini ditawarin rumah yang murah sama temannya itu. Tempatnya strategis, nggak terlalu luas. Karena temennya tahu kondisi keuangan Chenli itu sebelumnya gimana. Tapi si Chenli ini minta rumah yang paling gede. Temannya nggak percaya, capek kan ngeladenin Chenli itu. Dia menyerahkan ke juniornya. Dan ternyata Chenli langsung beli rumah yang paling gede dan paling mahal secara kontan. Gak kayak kita kan mau beli rumah kudu KPR dulu kan. Temennya kena mental dong. Dia nggak nyangka selama ini capek-capek nyari sugar daddy, tapi ternyata udah tinggal sama sugar daddy. Selesai beli rumah, Chenli ditelepon sama supir taksi yang ada di episode sebelumnya. Dia lagi butuh duit. Mereka pun mengadakan pertemuan di sebuah kafe. Supir taksi itu menjelaskan kalau dia butuh uang, bapaknya sakit dan dia juga udah ngutang kemana-mana. Mulai ke bank, kerabat-kerabatnya, banyak dah. Dan mereka juga udah muak minjemin duit melulu. Jadi Pak Tua ini menghubungi Chenli sebagai solusinya. Di sini Chenli akan memberikan uang tapi dengan menukar nyawa Pak Tua itu. Kaget dong, apakah ini legal? Kirain harus mati, tapi sebenarnya Chenli ini minta waktu Pak Tua itu yang tersisa semasa hidupnya selama setahun. Lalu Chenli menjelaskan harga yang dia tawarkan adalah sebanyak gaji setahun Pak Tua itu dikali 3. Jadi misalnya gaji ente ada 2 juta per bulan, berarti setahun 24 juta. Terus dikali 3 jadi 72 juta, segitulah harganya. Dan ternyata Pak Tua itu menawarkan 3 tahun waktunya untuk dijual. Ya udahlah, Chenli sebenarnya sih agak ragu, takutnya dia nyesel belakangan. Tapi ya dirinya kan bukan badan amal, jadi kalau penjual setuju ya gas aja. Setelah kontrak ditandatangani, umur Pak Tua itu berkurang sebanyak 3 tahun. Selesai transaksi, Chenli dikagetkan dengan orang gelandangan yang ditemui di episode sebelumnya. Chenli menyayangkan kehidupan pemuda gelandangan itu. Dia menjelaskan kalau waktu hidupnya tinggal sebanyak 26,5 hari lagi. Jadi dia disuruh ikut kalau mau punya umur lebih banyak. Gelandangan itu ditanya identitasnya, mulai dari nama, sekarang ngapain aja, penyakit apa yang dideritanya. Namanya adalah Peng Hao. Dia menderita leukemia. Dia di sini bertujuan untuk mencari uang untuk keluarganya. Sebenarnya dia pergi dari rumah agar keluarganya itu menganggap dirinya sudah mati, karena mereka nggak ada duit untuk perawatan penyakitnya Peng Hao ini. Chenli merasa tertarik bertemu orang ini, lalu dia dites. Chenli memperkenalkan dirinya sebagai pedagang waktu, akan memberikan Peng Hao tambahan waktu hidup dengan imbalan kesetiaannya. Jika dilihat waktu hidupnya hanya tersisa 26 hari lagi, Peng Hao sama sekali tidak meremehkan Chenli. Dia mempertimbangkan matang-matang dan setuju dengan kesepakatannya. Melihat jawaban Peng Hao, Chenli tertarik dengannya dan menambahkan umur hidupnya selama 100 hari dan juga dengan kesehatannya. Chenli memerintahkan Peng Hao untuk berbenah merapikan diri, setelah itu datang ke alamat yang diberikan kepadanya. Bawahan pertama sudah didapatkan. Kedepannya Eternal Club akan berkembang lebih besar lagi dan membutuhkan bawahan yang benar-benar setia. Gak peduli mau pejabat, ilmuwan, penjaga perdamaian, semuanya bisa asal setia dan berguna. Lalu tiba-tiba temannya masuk ke kamarnya dalam keadaan mabuk. Dia mencoba merayu si Chenli. Harus dijenakkan cewek macam gini. Dan kalian tahulah bagaimana kelanjutannya. Keesokan harinya, ceweknya kesiangan kerja dan terburu-buru. Tapi tenang saja, kata Chenli. Udah miliarder mah bebas, gak usah kerja lagi. Sekarang yang Chenli butuhkan adalah pelayanannya itu, masakin sarapan dan sebagainya. Lalu tak lama Peng Hao datang. Dia sudah bebenah diri, rapi dan rambutnya sudah kembali hitam. Melihat kesetiaan Peng Hao sampai-sampai manggil Chenli ini tuan. Ceweknya Chenli, oh ya ini namanya Yang Zhen Er. Dia terkejut melihatnya. Sebenarnya siapa sih Chenli ini?
Pagi hari itu, Peng Hao menandatangani kontrak kerja yang pastinya kurang lebih sama kayak kontrak jual beli waktu. Yang ini kalau ada pelanggaran atau pengkhianatan, maka otomatis kali ya. Tanpa membaca penuh, Peng Hao langsung menandatangani kontrak itu karena ia sudah percaya sepenuhnya dengan Chen Li ini. Karyawan pertama Eternal Club sudah didapatkan. Tugas pertama, Chen Li menyuruh Peng Hao mendatangi Zheng Bowen. Nah, ingat gak? Ada di episode sebelumnya. Peng Hao dikasih kertas untuk diantarkan ke Zheng Bowen. Langkah selanjutnya dalam pengembangan Eternal Club adalah membuat database pelanggan. Menurut pengalamannya Chen Li sebagai programmer, gak susah menemukan orang dengan kemampuan seperti itu. Dan juga mempersiapkan markas klubnya. Lalu di suatu universitas yang bergerak di bidang pengembangan AI, ada data yang sangat penting benar-benar diamankan oleh firewall super canggih. Yaitu data yang sangat diperlukan untuk pengembangan AI ke depannya. Tapi tiba-tiba ada yang ngehack dong, dan langsung ada beritanya di media internasional. Hacker misterius itu diklaim akan menyebabkan runtuhnya sistem saham. Tapi hacker itu mengatakan kalau dia mau dunia menguburku. Yang menurut psikolog, hacker itu adalah seseorang yang hidupnya sudah diambang batas, mau menghadap yang maha kuasa. Di sisi lain, Chen Li menonton berita itu dari kediamannya. Dia langsung memerintahkan Peng Hao pergi ke kediaman keluarga Rong untuk meminjam seorang ahli. Sementara itu di markas hacker misterius, dia terlihat sangat tidak sehat. Menurutnya sebelum dirinya mati, dia harus memberikan pertunjukan yang sangat meriah pada dunia ini. Entah meruntuhkan sistem ekonomi, saham, internet, dan sebagainya lah. Saat itu juga gejala tumornya kambuh lagi. Dia benar-benar gak punya harapan lagi untuk hidup. Makanya dia nekat kayak gini. Tiba-tiba komputernya diserang hacker lain. Di situ tertulis Mr. L yang menawarkan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia harus bisa mencari Mr. L itu. Tapi hacker itu gak peduli sama sekali dan menganggapnya lelucon. Sampai ada pesan bertuliskan link. Pas diklik, jeng 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 jeng, ketahuan loh. Itu adalah Chen Li yang juga sudah mengetahui nama hacker itu. Namanya adalah Robert Tapan Morris. Robert kaget bukan main. Dan bukan cuma namanya yang Chen Li tahu, sisa hidupnya juga. Langsung tuh diperlihatkan sisa hidupnya si Robert di depannya. Hidupnya tinggal 10 hari lagi. Dan Chen Li mengatakan kalau dia bisa memberikan Robert waktu, sumber daya yang paling penting melebihi segalanya di dunia ini. Lalu Chen Li menantang Robert untuk mencarinya dalam 10 hari ini jika hidupnya pengen selamat. Sekian. Sementara itu, Chen Li ternyata menyewa ahli cyber security dari keluarga Rong yang sangat ahli. Cyber security itu gak yakin Robert dapat mencari Chen Li dalam 10 hari. Chen Li menjelaskan, sejenius apapun orang, mereka itu masihlah manusia yang takut mati. Langsung Robert mencarinya sampai ke kota Mo. Dia terlihat sempoyongan mau mati. Ada Sabtu yang menawarkan ke rumah sakit. Tapi nggak pakai lama, Robert tanya lokasi foto rumahnya Chen Li ada di mana. Sementara itu si Peng Hao merasa dirinya aneh. Dia kan baru pakai beberapa hari yang dikasih Chen Li ini. Tapi tubuhnya masih lemah, seperti pas kena leukemia itu dulu. Di sini Chen Li menyadari kalau memberikan waktu tambahan hanya mengembalikan kondisi tubuh sama seperti sebelumnya. Misalnya, ngasih waktu 5 tahun, nanti orang itu akan kembali muda seperti 5 tahun sebelumnya. Namun, kondisi penyakit itu berbeda. Jadi penyakit itu tetap menyerang tubuh si pemilik itu. Chen Li mempunyai hipotesis, dia mau mencoba kekuatannya itu bukan pada manusia, melainkan untuk setiap sel. Langsung pakai mikroskop dan juga pakai sampel darahnya Peng Hao. Dia mencoba untuk melihat waktu hidup sel darah merah. Kita tahu kan setiap sel itu ada umurnya. Yang lupa coba belajar biologi sana. Pas dicoba ternyata muncul sisa hidup sel darah merah. Lalu Chen Li mencoba untuk menerapkan perlambatan waktu pada sel-sel yang sakit agar tidak cepat menyebar. Leukemia terjadi karena jumlah sel darah putih yang abnormal atau terlalu banyak. Lalu mereka memakan sel darah merah dan sel sehat lainnya. Jadi yang harus diperlambat adalah sel darah putihnya itu. Sementara itu Robert sudah sampai di depan rumahnya Chen Li.
Baru mau masuk langsung dilabrak dong sama Peng Hao dan dituduh penyusup, mau disikat tuh. Tapi pas Robert menyebut dark web, Chen Li paham dan mempersilahkan Robert masuk. Di sini Robert gak percaya kalau Chen Li adalah pedagang waktu. Gak pakai banyak omong, Peng Hao langsung disuruh kemari dan Chen Li menerapkan percobaannya itu pada sistem darahnya Peng Hao. Duar! Peng Hao merasa tubuhnya penuh vitalitas. Melihat ada buktinya itu, Robert langsung mempercayai Chen Li. Singkat cerita, penyakit Robert langsung disembuhkan sekaligus waktu hidupnya ditambah. Dirinya jingkat-jingkat karena keenakan, tubuhnya udah gak sakit lagi. Langsung aja tuh Robert masuk di Eternal Club. Lalu dia langsung dikasih 3 jenis tugas. Pertama, buat database berisi orang-orang jenius di seluruh dunia yang difokuskan orang dengan kesehatan yang buruk atau punya kerabat yang kesehatannya buruk. Contoh, ilmuwan yang punya ayah sakit keras. Lalu tugas kedua, buat database berisi miliarder dan diurutkan melalui umur, kekayaan, kesehatan, dan variabel yang berhubungan dengan itu. Ketiga, buat aplikasi pengirim pesan yang benar-benar aman dan rahasia. Chen Li merencanakan memberikan pelanggannya kejutan. Robert menyanggupi tugas itu yang menurutnya sangatlah mudah. Sementara itu, Pak Tua Rong Yiyou yang sudah membeli umur dari Chen Li di episode sebelumnya. Dia sedang bercakap-cakap dengan keponakannya di taman. Tiba-tiba ada penjaga yang membawa kotak rahasia kiriman dari Chen Li. Rong Yiyou sangat antusias mendengarnya dan langsung membuka kotak itu. Di dalamnya ternyata ada ponsel. Keponakannya juga lupa mengabarkan kalau dia barusan menerima kertas dari orang misterius sebelumnya. Pastinya lain, isinya adalah aplikasi Eternal Club. Dan kertas yang diterima keponakannya adalah regulasi tentang Eternal Club, menjelaskan mengenai member system level. Ada level 1 bisa nuker umur 1 tahun, level 2 bisa 3 tahun, sampai level 6 bisa 26 tahun. Tingginya level itu tergantung poin yang dikumpulkan. Poin bisa dibeli dengan uang sebanyak setengahnya. Selebihnya harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemimpin. Melihat itu, Rong Yiyou langsung mengumpulkan semua eksekutif keluarganya untuk memberitahukan mengenai undangannya Chen Li itu. Banyak yang gak setuju kalau Rong Yiyou, pemimpin keluarga Rong itu gabung begitu aja. Chen Li adalah orang yang benar-benar kuat. Jika salah sedikit, maka keluarga Rong bisa hancur. Ada yang menjelaskan kalau itu gak bisa dipercaya karena anggotanya cuma 1. Tapi pas dilihat langsung, ternyata udah banyak yang gabung di situ. Semuanya menyapa Rong Yiyou sebagai anggota 02. Dan langsung ada tugas dari pemimpin untuk mendatang baru. Melihat itu semuanya kaget. Karena menurut percakapan grup itu, ada yang udah hidup sampai ratusan tahun. Dan ternyata kembali ke Chen Li. Keadaan grup itu ramai karena si Robert yang memanipulasinya. Sebenarnya cuma dia yang ngecat, tapi pakai banyak fake user. Misalnya nomor 4 ngomong ke nomor 10, tapi ya dia juga yang nulis itu. Robert juga benar-benar paham kalau kepribadian seseorang itu mempengaruhi gaya bicara mereka, jadi orang awam gak bakal bisa bedain itu. Sementara itu di sisi Rong Yiyou, dia sudah ditawarin tugas khusus dari pemimpin. Setelah menyelesaikan tugasnya, Rong Yiyou akan menjadi member resmi Eternal Club. Sekian cerita kali ini. Ya udah guys, episode kali ini segitu aja dulu. Suka silahkan di like, gak suka dislike juga gak apa-apa. Terima kasih, sampai jumpa di next episode. Ciao.